Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Berjumpa kembali dalam acara obrolan budaya RRI.net. Dan pada kesempatan kali ini, obrolan budaya RRI.net dari RRI Semarang akan mengetengahkan satu topik ya, topik yang sangat menarik ini. Mungkin di daerah lain belum ada yang tahu istilah yang satu ini atau acara yang akan diselenggarakan ini. Ya, nanti di tanggal 26 Agustus akan dilaksanakan satu acara menarik di Desa Wisata Kandri di Kota Semarang. Apa itu acaranya? Acaranya adalah Festival Obang Abing. Nah, Obang Abing itu sebetulnya apa, sahabat budaya? Nanti akan kita bahas lebih mendalam dengan narasumber yang sudah hadir bersama kita di kesempatan kali ini. Yang pertama ada Bapak Mas Duki, Sarjana Pendidikan Islam. Assalamualaikum Pak Mas Duki. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Pak? Baik. Baik ya Pak ya. Walaupun musim kemarau banyak penyakit, tetap sehat ya Pak ya? Oh, sehat. Sehat selalu. Apalagi ini Pak Mas Duki selaku inisiator atau penggerak dari Festival Obang Abing ini sendiri, juga beliau kiprahnya sangat banyak sekali untuk kemudian membuat berbagai macam acara di Desa Wisata Kandri termasuk Festival Obang Abing. Yang kedua, narasumber kita yang sudah hadir di studio ada Bu Mutmainah, Sarjana Ekonomi. Beliau adalah Lurah Desa Wisata Kandri. Assalamualaikum Bu Mutmainah. Waalaikumsalam Mas. Kabar baik Bu? Baik dan sehat selalu. Alhamdulillah. Ini Bu Mutmainah ini satu sosok yang luar biasa juga, Sri Kandi perempuan ya, yang kemudian juga memimpin di satu desa wisata yang prestasinya luar biasa Bu ini Bu. Nanti bisa dijelaskan Pak Mas Duki juga dan juga Bu Mutmainah apa saja kemudian prestasi dari Desa Wisata Kandri yang dalam 1 tahun itu mungkin sudah memenuhi kalender event wisata di Kota Semarang gitu ya. Baik, yang pertama saya mungkin ke Pak Mas Duki dulu. Ini untuk Festival Obang Abing. Pak Mas Duki, Festival Obang Abing ini sebetulnya apa Pak? Kan belum banyak yang tahu Obang Abing itu apa dan kenapa diselenggarakan acara seperti ini Pak? Jadi Obang Abing itu bahasa Kandri. Sebetulnya itu dulu Obang Abing itu namanya memedi sawah. Jadi dulu waktu saya kecil itu tiap sawah itu ada obang abingnya, ada memedi sawahnya biar hama tidak masuk ke lahan pertanian. Burung-burung juga takut dengan memedi sawah ini karena kena angin itu kayak bergerak ya Pak ya? Bergerak kayak ada orangnya itu. Nah ini kalau bahasa di Kandri itu namanya obang abing. Dan sekarang sudah banyak yang hilang. Saya lihat di persawahan-persawahan di kampung-kampung manapun sekarang banyak diganti jaring. Jadi kalau musim mau panen sekarang nggak ada obang abing lagi, gantinya jaring. Nah ini obang abing ini penting kami promosikan kembali bahwa pentingnya obang abing itu, pentingnya memedi sawah untuk kehidupan petani, sangat manfaatnya sangat baik sebetulnya. Jadi memang tidak semata-mata obang abing itu hanya sebagai aksesoris di sawah aja ya Pak ya, tapi ada manfaatnya gitu ya Pak. Manfaatnya banyak. Nah kalau hama mungkin Pak, ini kan tadi untuk menghalau hama juga ya Pak ya. Biasanya hama-hama seperti apa Pak yang kemudian bisa diusir dengan obang abing seperti ini Pak? Jadi banyak hal yang bisa diperhatikan tentang obang abing sawah ini. Kalau sekarang itu penanggulangan hama memakai pestisida, pakai kimia, akhirnya semuanya pada mati. Tapi kalau obang abing ini hama itu akan datang, taunya ada orangnya, ada yang punya itu loh. Jadi nggak jadi ke lahan pertanian karena ada orangnya. Ternyata memang kalau dibunuh dengan kimia itu benar-benar mati, tapi yang datang lebih banyak lagi. Ya, itu kalau istilahnya, kalau misalnya kita orang ya dibunuh, itu balas dendamnya kuat dari yang dibunuh tadi. Akhirnya datang semua. Dan ngabari saudara-saudaranya, itu saudara kamu dibunuh di pertanian Kandri. Akhirnya datang banyak.
Beda dengan obang-abing. Kalau obang-abing itu sifatnya kayak ranjau. Jadi kalau hama-hama mau datang atau burung-burung pemakan padi mau datang, itu wah ada ranjaunya di sana. Terus ngabari temennya, jangan ke sana, ada ranjaunya, nggak jadi ke sana. Kita aman, tapi tidak membunuh. Nah kalau dibunuh biasanya yang datang lebih banyak pada takjiyah katanya. Sangat menarik ya. Filosofinya kayak gitu ya Pak Mas Duki ya. Iya. Jadi hamanya itu tidak dibunuh tapi dihalau begitu. Karena kalau dibunuh ini pasti kan ya datang lebih banyak begitu Mas Duki ya. Hama apapun, ada burung, ada mungkin hama-hama yang lain. Jika mungkin sekarang pertanian modern kan pasti menggunakan obat dan sebagainya Mas Duki. Dan itu fakta. Termasuk dulu petani itu memakai program Mina Padi. Ya. Itu fungsinya sangat baik sekali. Di samping satu panen padi juga panen ikan. Terus suara ikan bergerak itu bikin menakuti tikus. Jadi tikus nggak bisa masuk. Tor nyebrang juga susah karena banyak air. Banyak air ya Pak ya. Nah itu loh. Nah sekarang hama tikus begitu dikasih obat tikus banyak yang mati. Ya, paginya semalam habis. Padi semalam habis Pak? Iya. Tikusnya datang lebih banyak pada takjiyah itu makanya. Oke. Ya ini tidak diuji secara empiris tapi kejadian ya Pak ya. Kejadian. Jadi memang ini satu bentuk kearifan lokal Sobat Budaya bahwa menghalau hama pun ini ternyata juga ada latar belakang apa ya historisnya begitu secara kepercayaan masyarakat Kandri ya Pak ya bahwa ketika menghalau hama jangan lantas dibunuh tapi dengan dihalau seperti menggunakan obang-abing ini. Oke, saya ke Bu Mutmainah. Bu, ini kan berbicara tentang festival obang-abing. Kalau di Desa Wisata Kandri kan Bu Mutmainah selaku pangarso begitu di Kandri, ini sudah cukup banyak. Seperti apa sih Bu kemudian festival obang-abing ini oleh pemerintah Desa Kandri dimanfaatkan untuk kemudian bisa lebih Bu mengenalkan Kandri ke dunia luar Bu? Ya, Mas, ini tentu memang mendukung ya salah satu ikon Kandri sebagai desa wisata nih. Kemarin tahun 2022 itu memang awal dari event obang-abing ini festival. Pak Camat juga ikut mendukung ya karena kemarin tahun 2022 itu semua kelurahan sudah ikut sengkuyung. Jadi memang begitu ramai dan banyak sekali untuk pesertanya. Ini diharapkan nanti juga menjadi daya tarik tersendiri para pengunjung, para wisatawan untuk datang ke Kandri. Karena merupakan dari beberapa event ini juga event yang sangat mendorong atau mendukung menjadi ikonnya desa wisata Kandri. Ya, dan ini kan terhitung baru ya Bu ya untuk festival obang-abing. Iya, baru mau 2 kali ya Pak ya. Dua kali ini. Ini kan satu bentuk kreativitas masyarakat Kandri juga begitu ya Bu ya. Nah, kalau mungkin bisa dijelaskan Bu, desa wisata Kandri ini seperti apa sih Bu? Kemudian kok bisa bertransformasi menjadi sebuah desa wisata begitu? Apakah memang ya di situ masyarakatnya sangat suka untuk membuat satu event yang kemudian bisa dikenal banyak orang dan akhirnya bisa dibuat satu event wisata atau seperti apa Bu ini Bu? Ya memang warga Kelurahan Kandri itu suka budaya ya Pak ya. Iya, memang itu turun temurun Mas Gary. Mungkin nenek moyang sampai sekarang anak cucu itu memang suka budaya, kemudian tokoh masyarakat. Intinya untuk perkembangan budaya itu jangan sampai tergerus oleh zaman, untuk anak cucu terus jangan dihilangkan, terus diuri-uri seperti itu. Jadi memang dari masyarakat sendiri juga mendukung, kemudian dari para tokoh masyarakat juga ada link ya Pak ke Dinas Pariwisata, dari segi birokrasi juga mendukung. Jadi ya program-program yang ada tetap berjalan dan mungkin kayak ini festival obang-abing bertambah lagi gitu. Program-programnya. Intinya tagline Kandri ojo nganti sepi. Kandri ojo nganti sepi itu desa wisata harus seperti itu ya Pak ya. Jangan sampai cuma diresmikan di depan kemudian nggak ada event. Kalau bisa setiap bulan ada event begitu Pak Mas Duki. Jadi harus ada.
inovasi itu tumbuh karena tagline kita itu. Wah. Kandri ojo nganti sepi. Jadi kita selalu inovasi. Iya, hampir setiap bulan pasti ada event ya Pak di Kandri. Ya? Hampir. Kita setahun itu yang sudah besar itu ada 5 Bu ya. Ada 5. Dan itu skupnya udah nasional Pak. Nasional, luar biasa sekali. Nah, Pak Mas Duki, kok kemudian tergerak obang-abing kan mungkin sebagian orang di sawah atau orang-orang sawah itu cuma benda kayak gini gitu ya Pak ya. Nah, kemudian Pak Mas Duki dan warga Kandri tergerak kenapa sih Pak? Apakah mungkin dari memfestivalkan obang-abing sendiri ini ada tujuan tertentu dari masyarakat Kandri atau ada yang pengen sampaikan masyarakat Kandri ke dunia luar seperti apa Pak? Jadi intinya kita itu dari awal Desa Wisata Kandri itu desa wisata edukasi pertanian. Jadi semua hal-hal yang menyangkut di pertanian itu kita edukasikan kepada warga. Jadi tidak hanya warga Kandri tapi warga luar pun harus tahu. Oh, kenapa obang-abing ini penting? Kenapa ada kaitannya dengan budaya dan lain sebagainya. Ternyata budaya saling menghormati itu juga penting. Jadi kita saling menghormati hewan apapun termasuk hama itu ya ciptaan Allah, tapi kita hormati walaupun itu penyakit. Ya. Tapi tidak harus pakai kekerasan. Tidak harus pakai kekerasan. Ternyata kalau di kekerasan kasih kimia nyatanya yang datang balas dendam banyak banget. Ya. Nah, ternyata dengan kearifan lokal ini kita dengan budaya santun, tidak mengolok-olok. Kalau sekarang terkenalnya itu kan fitnah, hoak dan lain sebagainya. Nah ini ternyata fungsinya sangat baik sekali. Jadi tidak harus kita pakai kekerasan. Dengan santun nyatanya semua lawan-lawan kita itu akan pergi dengan sendirinya. Nah itu yang perlu kita edukasi kepada warga. Oke, berarti ada makna mendalam ya Pak. Mengusir gangguan itu tidak harus dengan kekerasan, ya. Tapi dengan cara-cara yang santun, difestivalkan seperti ini kan biar semua orang tahu begitu. Oh, ternyata ini loh, mengusir hama saja itu nggak harus dengan kekerasan, nggak harus bahasa dibledik gitu ya Pak ya. Tapi memang dengan cukup ditakut-takuti saja. Tapi takut-takuti kan juga menggunakan sarana seperti ini begitu ya Pak Mas Duki ya. Kalau bahan-bahannya memang seperti ini Pak, dari daun daun pisang gitu apa? Ya tidak harus. Kalau bahan obang-abing itu dari dulu saya kecil itu ada yang baju-baju bekas kita pakai itu bisa buat obang-abing. Pakai jerami, terus ilalang itu juga bisa. Jadi memang biar membentuk seperti orang begitu ya Pak ya. Intinya menakut-nakuti. Manekin ala Jawa gitu kan. Yang penting memanfaatkan barang bekas itu. Daripada dibuang lebih baik dimanfaatkan menjadi obang-abing seperti ini. Baju bekas, ada kaleng-kaleng gitu. Juga dimanfaatkan. Saya juga sering itu mungkin di sawah-sawah ada kaleng-kaleng banyak direnteng gitu Pak. Itu juga fungsinya mungkin hampir sama seperti obang-abing nih Pak Mas Duki ya. Oke. Baik, Pak Mas Duki, Bu Mutmainah, nanti kita lanjutkan kembali. Ini cukup menarik membahas seputar obang-abing ini. Ini biar sahabat Buddha juga tercerahkan obang-abing itu apa. Oh ternyata orang-orangan sawah. Fungsinya apa? Tadi sudah dijelaskan Pak Mas Duki. Nanti lebih jelas eventnya seperti apa. Nanti kita bertanya lebih lanjut ke Bu Mutmainah dan juga Pak Mas Duki setelah satu selingan berikut ini.
Allah kang mulya. Sahabat budaya masih bersama kami di obrolan budaya RRI Net, masih berbincang seputar Festival Obang Abing, Festival Memedi Sawah, Festival apa ya Pak ya? Wong-wongan sawah ya Pak ya? Wong-wongan sawah seperti ini, bentuknya kayak gini. Mungkin bagi sebagian orang ya menakutkan begitu ya, tapi inilah bentuk kreativitas petani sebetulnya ya Pak ya, dalam menghalau hama. Nah, kenapa sih Pak kemudian mending pakai cara seperti ini daripada misal pakai jaring begitu? Ada efek negatifnya nggak sih Pak? Mungkin dengan cara-cara misal pakai jaring untuk menghalau hama itu ada efek negatifnya nggak Pak? Yang pakai jaring atau iya, yang pakai pestisida atau pakai jaring begitu? Ya, mungkin dampaknya ke ekosistem atau apa gitu? efeknya banyak banget kalau pakai pestisida ya. Walaupun sekarang itu sudah banyak teman-teman petani itu pakai pestisida nabati, tapi hampir semua petani itu nggak telaten. Jadi kepinginnya cepet mati, cepet nggak ada hama dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya ya pakai kimia. Nah, efek samping kimia itu kan ngeri banget. Jadi untuk kesehatan ya tidak bagus. Untuk rasa juga kurang, ya termasuk membunuh rumput itu pakai Roundup itu ngurangi rasa. Oh gitu ya Pak ya? Nah itu dan radiasinya itu sampai 1 kilo. Nah, termasuk kalau buah-buahan kayak durian dan lain sebagainya itu harus kita pemupukan pakai pupuk kandang dulu dan di cangkul sampai 1,5 meter, itu kan menghabiskan pupuk kandang banyak banget. Oh, gitu. Itu baru berubah rasa, akan enak lagi. Tapi kalau tetangganya juga pakai Roundup, kan percuma juga. Wong radiasinya sampai ya? 1 kilo. Okay. Nah, kimia itu di samping kesehatan, radiasinya itu loh, yang begitu banyak banget, akhirnya kan ya anak-anak kecil kena, ini kena. Masalahnya kan sekarang anak-anak banyak yang kena penyakit darah tinggi, kolesterol dan lain sebagainya. Ya itu efek kimia efek ya Pak, dari kimia itu. Makanya di country kita sarankan kepada teman-teman kelompok tani untuk pakai organik, semua pakai organik. Toh kita siapkan di situ, kita ada sapi, kambing dengan kandang komunal biar nanti bisa sirkulasi, ekosistemnya bagus. Nah, termasuk bunga-bunga yang kita tanam di sawah itu juga untuk mengurangi hama masuk ke wilayah pertanian, karena hama akan masuk ke bunga-bunga dulu sebelum ke itu. Keenakan di bunga nggak jadi ke sana itu. Oh gitu ya. Nah, itu ternyata ada caranya juga ya. Ada caranya banyak banget. Jadi kita memberi edukasi kepada petani-petani muda terutama. Kalau petani tua itu agak rewel memang. Kadang ya rumongso wis pengalaman lebih lama, tapi akhirnya ya. Dan kemarin tuh berapa dekade itu hama tikus sangat merajalela. Itu kan tujuannya seperti itu. Jadi kita tidak harus dibunuh. Intinya itu. Jadi pengaruhnya kimia terutama untuk kesehatan yang menikmati juga ya Pak ya. Ya penikmat juga. Oke, baik. Nah, kita ke eventnya ini Pak, Festival Obang Abing ini. Untuk pelaksananya tanggal berapa tadi Pak? Jadi kita karnavalnya itu tanggal 27. Jadi kita memang dua hari, tanggal 26 dan 27. Untuk tanggal 26-nya nanti kegiatan ada sarasehan budaya. Terus nanti gelar budaya. Jadi potensi-potensi budaya yang ada di Kandri nanti kita tampilkan di malam itu.
Jadi ada kempling kemana, ada tari-tarian dan lain sebagainya. Jadi warganya itu kita buatkan panggung gitu loh. Biar nanti ke jenjang yang lebih jauh dia tuh sudah berani di panggung, betul. Dilatih mulai di dan warga Kandri ini juga apa ya Pak ya, tidak demam panggungan gitu ya Pak ya. Suruh tampil ya sangat semangat gitu ya Pak Mas Duki ya. Dan apa itu refleksitas. Termasuk kemarin tahun 2022 itu latihan seminggu ibu-ibu itu nari obang-abing. Nah itu cuman beberapa kali ya, 3 kali latihan langsung tampil. Siap tampil Pak? Siap tampil. Luar biasa. Kita aja kadang sebulan kadang belum siap gitu Pak. Iya, jadi memang membutuhkan konsistensi juga ya Pak ya. Dan juga niat yang bulat juga dari masyarakat Kandri begitu ya. Dan kalau untuk tempat pelaksanaannya Pak, di mana saja nih Pak? Nanti kegiatan tanggal 26 itu di Omah Alas. Omah Alas ya. Di Omah Alas, nanti kirapnya dari Omah Alas menuju areal pertanian di belakang Omah Pinter Petani. Jaraknya lumayan jauh tuh Pak dari lumayan lah, 1 kiloan. 1 kiloan ya, itu dikirap juga nanti ya Pak? Iya. Dan itu animonya gimana sih Pak, kalau boleh tahu Pak? Ya itu animonya banyak banget. Kemarin juga dari luar banyak. Mungkin ini sudah ada yang inden homestay-nya juga. Wah lah ini. Nah itu kita tidak hanya kirap obang-abing, tapi juga ciri khas masakan panen. Ada tuh Pak? Ya jadi kalau dulu waktu panen panen padi itu biasanya membawa nasi dalam ompreng. Istilahnya kalau di Ungaran mungkin kendil apa itu. Oh iya betul Pak. Terus sama tuntuman sama panggang. Oh panggang ayam gitu. Bukan panggang ikan. Bukan mangut Bu. Kados panggang bathok dan yang ikan kayak ikan banyar kecil-kecil itu yang gitu. Dipanggang itu. Oke. Khas ya Pak ya. Khas ketika panen gitu ya Pak ya. Oke. Pulangnya kasih tedun gitu. Kasih tedun. Pak tedun itu penyakit Pak. Oke. Tedun itu masakan itu yang dibungkus daun terus dalamnya ada tuntuman, bacem sama panggang itu. Ya itu minimal panggang. Kalau yang punya biasanya bandeng. Ya. Oh gitu. Oke. Bandeng atau yang lain boleh cakalang gitu. Semur bandeng. Oke, baik. Saya ke Bu Mutmainah. Bu, ini tentunya satu event itu untuk satu desa, terutama desa wisata ya Bu ya. Kandri sebagai desa wisata itu kan ketika menyelenggarakan satu event pasti yang diharapkan multiple efeknya Bu. Efek tidak hanya berupa promosi wisata saja, tapi kemudian dampak ekonomi ke masyarakat. Nah, seperti apa yang diharapkan Bu Mutmainah selaku mungkin pangarso atau dari pemerintahan desa wisata Kandri ini agar kemudian setiap event juga ini membawa dampak untuk masyarakat Kandri gitu Bu. Pasti ada dampaknya ini terutama bagi pemilik homestay. Tadi Pak Mas Duki sudah ngetiko sudah ada yang inden dan terutama UMKM. UMKM pasti di situ juga ada basarnya ya Pak ya, yang untuk gelaran UMKM yang untuk khususnya UMKM-nya dari Kelurahan Kandri bukan dari luar. Jadi memberdayakan mereka, ngelarisi mereka, produk mereka. Gitu. Pasti ada. Iya, jadi setiap event ini UMKM pasti hadir di situ, kemudian homestay juga pasti ketempatan pasti laku, gitu ya Bu ya. Dan siapapun yang jualan di situ pasti laku. Masalah banyak yang datang gitu ya. Ini kebetulan Pak Mas Duki juga ketua UMKM yang Kelurahan Kandri juga. Ini. Jadi Iya. Nah, kalau dari Bu Mutmainah kan juga selaku kepanjangan tangan dari pemerintah Kota Semarang begitu Bu. Desa wisata Kandri itu yang diharapkan masyarakat dan juga pemerintah desa Kandri sendiri dari waktu-waktu seperti apa Bu nantinya yang diharapkan Bu? Dari sekarang yang ada tetap mengharapkan berkembang lagi lebih besar, lebih banyak
event karena nanti berdampak kepada masyarakat tadi dari segi perekonomian juga meningkat, kemudian mungkin ya pembangunannya juga nanti ada peningkatan baik Sapras maupun lingkungan masing-masing dan mungkin perbaikan rumah juga. Gitu. Karena sekarang juga wacana besok itu kita kan bersebelahan bertetanggaan dengan Unwahas. Iya, ini juga sudah mulai nggih Pak nggih booming. Country juga sudah mulai menata mereka membangun rumah nggih. Jadi kan ada perbaikan di sekitar lingkungan nggih, lingkungan mereka itu nggih. Nanti kalau lingkungan baik, sanitasi baik, otomatis kan kita masuk country sudah bagus benar kalau ini menjadi desa wisata seperti itu. Ada kampus di situ nanti apa ya boleh semakin juga mendorong juga ya Bu ya. Ketika satu institusi pendidikan ada di situ mungkin bisa memberi efek apa ya Bu ya, edukasi ke masyarakat juga lebih baik gitu. Walaupun di Kandri sendiri juga edukasinya justru ini sudah diberikan oleh masyarakat Kandri ke dunia luar begitu Pak Mas Duki ya, dengan berbagai macam festivalnya. Baik, saya ke Pak Mas Duki lagi. Untuk detailnya Pak, Festival Obang Abing besok itu diawali apa, nanti terus kemudian event di dalamnya ada seperti apa, dan ini melibatkan siapa saja Pak Mas Duki? Terima kasih tuh untuk Festival Obang Abing itu ya. Nanti kirapnya itu paling depan itu nanti Obang Abing yang paling besar. Obang Abing yang paling besar. Oke. Nah, nanti ada pembawa bendera juga seperti biasanya. Terus ada petinggi-petinggi yang ada di situ juga nanti ikut kirap, Pak Camat, Bu Lurah, RT RW semuanya. Terus nanti makanan. Jadi makanan khas panen itu kita bawa khas Dewi Sri gitu. Khas Dewi Sri. Dewi Padi ya Pak ya. Dewi Padi. Nah, itu kita bawa, terus selanjutnya juga kita ada musik-musik ada di belakangnya. Nanti musik-musik tradisional yang ada di Kandri saja, nanti ada rebana dan lain sebagainya. Itu diarak ya Pak ya? Iya. Ke dari Omah Alas menuju ke Omah Pinter Petani. Omah Pinter Petani. Di Omah Pinter Petani masih ada acara lagi atau sudah? Ada, biasanya ada kegiatan di situ nanti tari-tarian juga dari warga itu yang ciri khas kita bikin tari Obang Abing ya. Kalau dulu kan ya memang nggak ada, kita adakan tahun kemarin kita sudah bikin tari Obang Abing, tari petani dan lain sebagainya. Oke, cukup lumayan banyak juga ya. Dan ini Omah Alas, Omah Pintar Petani. Ini memang desa Kandri ini basicnya memang dari pertanian ya Pak ya dulu ya. Kemudian ya ditonjolkan untuk sebagai desa wisata ya pertaniannya itu atau bagaimana Pak? Ya, jadi memang desa wisata Kandri itu awalnya memang areal pertanian, bahkan 80% warganya itu petani. Ya, sekarang itu kena dampak Waduk Jati Barang, ada beberapa hektar kita yang lebih separohnya ya, kita tinggal sepertiganya pertaniannya. Semuanya kena dampak waduk. Akhirnya kita kemas warga untuk mendapatkan penghasilan. Jadi petani yang kecil tapi mendapatkan penghasilan yang besar. Seperti dulu waktu saya ikut lomba petani teladan itu motonya seperti itu. Jadi tanah secawan, penghasilan menawan. Waduh, tanah secawan, penghasilan menawan ya Pak ya. Wah ini ya dicari banyak orang kan sekarang itu Pak. Jadi pertaniannya sedikit tapi menghasilkan. Nah ini kita kemas dengan edukasi wisata. Tentunya yang dulu itu kita panen 1 hektar, sekarang bisa kalah dengan panen kami yang hanya 1 petak sawah karena di paket wisata. Oke, jadi ini intinya adalah di kreativitas ya kreativitas, Pak ya? Kreativitas, bagaimana tanah sepetak itu bisa jadi uang yang lebih banyak daripada tanah 1 hektar gitu. Itu tidak lepas dari kreativitas. Nah ini
mungkin bagi petani-petani muda perlu dicontoh ini. Pak Mas Duki dan juga teman-teman di Desa Wisata Kadri. Oke, nanti kita lanjutkan kembali Pak Mas Duki, Bu Mutmainah. Cukup menarik sekali berbicara tentang Desa Wisata Kadri dan juga Festival Obang-Abingnya. Tapi kita nikmati dulu satu selingan berikut ini. Mamut rasa kamanungsan murang tata tamah lan durjana wana wasa jambul gundul sujan motan bisa binilaya. Bumi ajak asri mendo among karso sagotra rane amlas asih tumrap marto watet nalendra kang enut abiloso mingkara yang widi jagat nata janalaka datan badha laku karma. Bumi ajak asri mendo among karso sagotra rane amlas asih tumrap marto watet nalendra kang enut abiloso mingkara yang widi jagat nata janalaka datan badha laku karma. Baik, sahabat budaya, masih bersama kami di obrolan budaya RRI Net dan masih bersama Pak Mas Duki dan juga Bu Mutmainah
berbicara tentang Festival Obang Abing dan juga Desa Wisata Kantri yang luar biasa dengan anak-anak mudanya dan juga dibimbing oleh generasi-generasi sepuh yang memang ini sudah handal begitu ya. Baik, Pak Mas Dugi, berbicara tentang pertanian, berbicara tentang spesifik Festival Obang Abing ya Pak ya. Tentu ke depan kan ini ada tantangannya Pak. Nah, kalau dari pandangan Pak Mas Dugi sendiri, tantangan yang akan dihadapi mungkin para petani-petani muda ataupun dalam kemudian menyelenggarakan festival seperti Obang Abing ini apa Pak? Jadi tantangan untuk pertanian ini kan memberikan edukasi kepada warga. Ini dengan banyak warga kita susah. Jadi kalau kasih satu-satu lah, dengan adanya Obang Abing ini banyak orang datang, kita bisa mengedukasi langsung di situ. Oh, intinya seperti ini. Dan apalagi ada media-media yang nanti meliput kita. Ini nanti tambah semua orang tahu kalau kita itu mengedukasi hal di pertanian ini. Gitu ya, Pak, ya pentingnya Obang Abing di situ. Juga petani organik tentunya ini penting sekali dilakukan di Desa Wisata Kantri. Oke. Nah, tantangan yang lain Pak ini terutama untuk petani-petani muda begitu ya Pak. Ketika akan melangkah, ketika akan membuat sesuatu, itu kan pasti ada keraguan, ketakutan gitu ya Pak. Nah, Pak Mas Dugi selaku yang mungkin disepuhkan di situ atau mungkin sudah punya pengalaman lebih dalam bidang pertanian di Desa Wisata Kantri, mendampingi anak-anak mudanya seperti apa biar mereka juga ada kepercayaan diri begitu Pak. Ya, kita memberikan contoh awal. Jadi kita contohkan teman-teman tuh melangkah bahwa semuanya itu akan mendapatkan hasil yang memuaskan dari tindakan-tindakan apa yang kita kerjakan. Jadi tidak ada kegiatan kita yang hanya sia-sia. Dan pertanian ini sekarang banyak yang bisa dijual, tidak hanya hasil taninya, tapi edukasinya juga bisa dijual. Terus pupuknya bisa kita jual. Jadi kita sambil menyelam minum jamu lah biar sehat. Kalau minum air geblebeken. Jamu sehat ya Pak ya. Iya. Jadi begitu nanti semua bisa diuangkan di situ. Nah, itu sebuah inovasi yang perlu kita ikuti. Nah, ini kita sarankan kepada anak-anak muda untuk bagaimana mendatangkan uang tidak lewat hasil pertanian. Dan kita belajar untuk mandiri. Karena dengan mandiri kita yakin hasil dari jerih payah kita mesti dinilai oleh Allah. Betul. Dan anak-anak muda ini tentu punya ide-ide bagus gitu ya Pak, ide-ide yang fresh begitu ya. Ketika mungkin diterapkan ini akan lebih baik. Dan yang terpenting adalah mungkin pertanian sekarang tuh tidak maju karena ya mereka mengandalkan subsidi, mengandalkan bantuan pemerintah begitu ya Pak ya. Kalau di Kantri sendiri tidak begitu ya Pak ya. Ya kita latih dari teman-teman itu semua bikin sendiri. Bahkan ada yang punya kartu tani dari awal sampai sekarang belum kepake sama sekali, termasuk punya saya. Padahal ada jatahnya ya Pak ya. Bukan karena kita menolak programnya Pak Ganjar, bukan ya. Tapi memang kita dilatih oleh pemerintah itu dibikin pupuk organik, dilatih bikin pestisida nabati, dilatih untuk membuat pupuk sendiri. Kenapa kita harus beli? Nah, gunanya apa? Dinas itu melatih kita kalau tidak dilaksanakan. Ya. Jadi tidak harus kita itu dapat bantuan fisiknya, tapi pengetahuan itu penting. Sangat penting justru itu. Nah, itu kita laksanakan. Sebetulnya akhirnya kita juga bisa jual pupuk organik. Kita di Kantri juga bikin pupuk formula dari kotoran sapi, air kencing juga. Ternyata kan fungsinya beda-beda. Jadi air kencing fungsinya untuk apa? Untuk generatif, untuk vegetatif. Nah, kan bisa dipelajari. Seperti itu. Di Kantri kan ada kencing
sapi, kencing kambing, ada kencing kelinci. Ya. Itu pun fungsinya beda-beda. Oke. Terus untuk wereng juga penyakit tanaman padi dari air kencing itu juga bisa Ya, sebetulnya sumber pendapatan itu bisa dari mana saja ya Pak ya. Dan itu bisa dijual juga. Bisa dijual juga ini. Tanah secawan, hasil Penghasilan menawan. Ini slogannya cukup menarik sekali. Baik Bu Mutmainah, ini bagus sekali mendengar pemaparan Pak Mas Duki tadi. Ini kan berarti potensi Kandri itu sangat banyak sekali Bu. Ada langkah nggak sih Bu kemudian suatu saat nanti Kandri ini sebagai desa percontohan dalam hal ya wisatanya, ya pertaniannya, ya budayanya, ada nggak Bu langkah ke sana? Langkah itu pasti ya Pak ya, karena kita ya pinginnya kan meningkat Mas, meningkat ya mungkin dari hal-hal yang kecil ini sekarang juga terbuka media sosial jadi promo-promo itu kita tidak hanya mengandalkan pemerintah tadi betul, tapi dari media sosial karena setiap event itu panitia pasti mengundang teman-teman dari media maupun wartawan, itu pasti iya. Dan kita juga tentu tetap menggandeng dari beberapa CSR, pemerintah juga tidak lepas tangan tetap kita apapun terutama kita mengundang dulu. Jadi pemerintah itu kita harus ada dulu, kenyataannya harus ada dulu, baru mereka ternyata ada, mereka baru respon seperti itu. Jadi harus ada actionnya dari betul, dulu, betul. Ya. Seperti yang dilakukan Pak Mas Duki dan juga teman-teman di Kandri begitu kan. Kalau nggak dipancing dulu mana bisa ya Pak ya. Betul, nggih. Golek jeneng sik nggih entuk jenang. Nah, itu golek jeneng sik kayak entuk jenang begitu ya. Dan peluang ini kan juga itu sebagai peluang ya Bu ya, kreativitas teman-teman di Kandri dan kemudian sumber daya Kandri yang sangat melimpah pertaniannya. Sumber daya alam juga. Tantangan Mas Titis. Jadi apa itu kalau kita nggak inovasi, desa wisata itu harus inovasi. Apalagi Kandri sekarang sudah sertifikasi nasional desa wisata berkelanjutan. Iya, kalau nggak inovasi kita nggak berlanjut lagi. Betul. Jadi itu ya pentingnya inovasi itu terus kita lakukan dan itu memang ya tantangan buat teman-teman bagaimana Kandri ke depan. Satu, yang kedua itu menjalin mitra kerjasama itu penting sekali juga. Jadi apapun yang kita inovasi kalau kita tidak punya mitra, kita tidak punya channel teman kerja juga kita juga nggak dapat. Itulah pentingnya membangun ke dalam dan juga keluar begitu Pak ya. Biar nggak kayak Garut Kocok kecil. Tetuko. Sing teko ra tuku-tuku, sing tuku ra teko-teko. Betul. Ini bagus sekali. Jadi prinsipnya orang berjualan seperti itu ya Pak ya. Oke, ya apa yang kita jual kita harus kreatif dan ditunjukkan ke orang yang mau datang ke kita begitu. Kalau tidak ada kreativitas mana mungkin orang mau datang ke kita begitu Bu Mut dan Pak Mas Duki. Tapi kita genjot juga untuk marketing Mas. Jadi teman-teman itu kita punya unggulan, tapi kalau marketingnya nggak jelas juga sama saja. Iya. Marketing kita genjot, makanya fee-nya paling tinggi marketing. Ada yang berminat ke Kandri, ada yang berminat ke Kandri, jadi marketingnya Kandri. Silakan. Boleh silakan. Ini marketing semakin banyak. Betul, bisa membranding Kandri lebih baik lagi. Benora, jadi Gadot Kocor tenan. Iya, jadi brandingnya Kandri tidak sebatas branding biasa saja, tapi memang ada visi kegiatannya itu terlaksana begitu Pak Mas Duki ya, dan juga Bu Mutmainah. Baik, sebagai penutup ini untuk Bu Mutmainah dan juga Pak Mas Duki, harapan ke depannya Bapak dan Ibu untuk desa wisata Kandri, untuk masyarakat Kandri dan juga mungkin untuk masyarakat seluruhnya yang menyaksikan ini, sebudaya yang menyaksikan ini seperti apa? Dari Bu Mutmainah dulu. Harapan untuk desa wisata Kandri tetap ya Mas ya, sebagai desa wisata itu tetap berkelanjutan. Tadi kan sudah berkelanjutan dan terus berkembang ya, karena ini juga nanti dampaknya ke warga, ke masyarakat ya, dengan peningkatan perekonomian, kemudian dengan peningkatan kebersihan lingkungan, pembangunan surplus seperti yang tadi, pasti pemerintah juga tidak akan
intinya apa nggih, lepas tangan. Nggih, itu pasti ada perhatian dari hal-hal terkecil sampai hal-hal yang besar nggih. Semuanya untuk kesejahteraan warga Kelurahan Kandri. Itu pasti ya. Ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat Kandri, begitu ya Bu ya. Dari Pak Mas Tuki, monggo Pak harapannya Pak. Kalau kami minta internal ya, jadi teman-teman itu konsisten. Jadi kalau nggak konsisten, nah itu yang bikin repot. Membuat itu gampang, tapi merawat itu sulit. Nah, apalagi sekarang banyak, kemarin ada teman dari Undip itu membuat tesis. Kenapa mau bikin tesis di Kandri? Ternyata dia buka apa itu Kandri dibandingkan dengan negara Brasil dan Chili. Dalam hal? Loh, masuk sebuah desa dibandingkan dengan negara. Iya. Itu dari teman-teman Undip tuh bikin tesis, itu kagumnya kayak gitu. Ada apa sih Kandri? Nah itu yang kita susah nanti kalau kita tidak bisa merawat. Jadi konsistensi teman-teman ini kita pacu terus. Jadi kita konsisten untuk tidak hanya Kandri itu maju, tapi kesejahteraan warga itu penting, perlu diperpikirkan. Itu yang inti, harapan kami warga masyarakatnya sejahtera, makmur gitu ya Pak ya. Jadi efeknya adalah dirasakan oleh warga masyarakat. Baik, Bu Mutmainah, Pak Mas Duki, matur nuwun rawuhnya untuk berbagi cerita tentang Festival Obang Abing dan juga pertanian di daerah Kandri. Semoga ini kedepannya Kandri juga semakin maju, festivalnya semakin banyak lagi, tidak hanya Obang Abing Pak Mas Duki, dan harapannya ini Festival Obang Abing juga menjadi festival skup nasional nantinya Pak Mas Duki. Bisa dikenal banyak orang, lebih banyak yang hadir lagi, dan pada akhirnya membawa kemakmuran untuk masyarakat Kandri sendiri. Sahabat budaya, demikian tadi perbincangan kita dengan Bu Mutmainah dan juga Pak Mas Duki tentang Festival Obang Abing dan juga profil pertanian di Desa Wisata Kandri. Bagi Anda, petani-petani muda, jangan menyerah untuk kemudian selalu berinovasi. Kita ingat tadi satu petuah kecil dari Pak Mas Duki, tapi ini cukup membekas di pikiran kita. Tanah cawan, hasil yang menawan. Nah itu, ketika ada potensi sekecil apapun, manfaatkan dengan baik, niscaya hasil akan mendatangi kita sendiri. Demikian obrolan budaya untuk edisi kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita kembali bersua di kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.